Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali di kesempatan ini kita bisa hadir di Pondok Mu'alaf Irene Center untuk bincang-bincang dengan tokoh yaitu Umi Irene Handono. Di sini saya Rafan dan ditemani dengan teman saya Kevin dan Luhung untuk berbincang-bincang dengan Umi Irene terkait pendidikan boarding school. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yaitu Umi Irene Handono. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah baik. Kalau cucu-cucu Umi ini gimana? Baik Bu. Alhamdulillah. Semoga Umi sehat walafiat ya Umi. Amin, 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 amin. Yang pertama, saya terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami serta bersedia mewawancara bersama kami. Baik, kita mulai pertanyaan. Yang pertama akan diajukan oleh Kevin. Umi, kalau boleh nanya nih, Apa? boleh gak dijelasin Irene Center itu apa sih? Emang belum tahu? Belum. Wah, termasuk tadi kesasar atau gimana ya? Ya mudah-mudahan enggak ya. Jadi artinya begini, Anda semua datang pas pada tempat dan waktunya. Dan insya Allah semua ini sudah merupakan ketentuan Allah. Semoga di sini kita bisa mengambil banyak hikmah, termasuk Umi juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi ini tempat apa gitu? Ya. Ini adalah pondok tempatnya para mu'alafah. Apa itu mu'alafah? Mu'alafah itu berarti mu'alaf yang perempuan, maka mu'alafah. Ya, kalau secara umum mu'alaf nih. Maka tapi karena di sini khusus untuk perempuan saja, maka disebut mu'alafah. Terus mu'alafah itu apa? Perempuan yang mualaf. Orang yang Kembali ke jalan Allah. yang kembali, orang yang masuk Islam. Berarti juga orang yang kembali ke jalan Allah. Orang yang masih berarti masih belajar Islam gitu ya. Jadi pemahamannya seperti mu'alafah. Berarti apa? Dia masih harus banyak belajar, harus banyak mengenal Islam. Makanya ada istilah di antara tokoh-tokoh yang mengatakan ya sebenarnya umat Islam di Indonesia ini banyak yang masih mu'alafah. Artinya sudah Islam sejak dilahirkan oleh orang tuanya, tapi belum sempat belajar dengan baik, gitu ya. Oke lah seperti itu. Nah itulah di sini tempatnya. Di sini itu termasuk tempatnya untuk menggali ilmu, mencari ilmu, yang sekaligus juga di sini adalah tempat untuk bisa rumah bagi mereka yang sudah harus meninggalkan rumahnya karena suatu persoalan ya mempertahankan iman dan akidah, mereka tereliminir dari rumahnya, maka kemudian mereka ada yang mereferensi memang yang bersangkutan ini memang ingin belajar, ingin menuntut ilmu, ingin memulai hidup secara Islam. Oke. Jadi di sini bukan tempat untuk sekedar orang tidur, istirahat gitu ya, lihat pemandangan, bukan begitu. Tapi adalah orang untuk belajar Islam. Itu syarat intinya. Nah, perkembangan selanjutnya setelah kita ini mengalami yang namanya pandemi COVID. COVID kan ada jilid 1, jilid 2, macam-macam gitu ya. Nah, sejak saat itu maka kami pun beralih cara komunikasinya. Jadi
dulunya itu masih offline, jumpa wajah gitu ya, harus datang ke suatu tempat gitu ya. Dan sekarang ini kita tidak harus begitu. Kita dimanapun, mau yang di Indonesia maupun yang ada di Afrika, ya kita bisa saja berjumpa. Tapi jumpanya tidak secara fisik seperti ini, tapi berjumpanya di layar. Itu ya. Dan alhamdulillah dengan cara itu, alhamdulillah peserta yang belajar Islam itu dari para mu'alafah itu datang dari berbagai penjuru provinsi yang sebelumnya nggak mungkin gitu loh ya. Sebelumnya kenapa kok nggak mungkin? Karena usia mu'alafah ini bukan usia anak-anak. Jadi mu'alafah itu adalah usia dewasa. Itu yang ditangani. Ya, jadi usia dewasa berarti ya dia mungkin mahasiswi, mungkin sudah lulus, mungkin dia sedang menjadi dosen, mungkin dia sedang bekerja, mungkin juga dia sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau ibu rumah tangga bagaimana mungkin ditinggal mondok seperti misalnya pondok untuk anak-anak SMA misalnya, ya tidak mungkin dong, ya kan? Cuti dari sekolah sampai cuti dari universitasnya sampai 3 bulan, mana mungkin? Gitu kan? Nah itu sebabnya Umi menyatakan ya dibalik kesulitan di situ ada kemudahan yang disediakan oleh Allah. Ya, jadi kita sampai sholat pun harus berenggang gitu ya pada waktu COVID. Ya. Tapi alhamdulillah di balik itu ada kemudahan dari Allah. Yaitu apa? Yaitu pembelajaran kita yang awalnya itu offline menjadi online. Dengan online berarti kita bisa dari berbagai penjuru. Bahkan Umi juga memberi kajian itu untuk saudara-saudara kita, ada yang di Jerman, ada yang di Nederland, ada yang di UK, macam-macam. Ukraina masuk juga. Ya itulah manfaatnya teknologi. Andai kata kita bisa menggunakannya tepat sasaran, gitu kan? Kalau nggak tepat sasaran ya contohnya apa? Nge-game. Ya kan? Habis waktu, ilmu pengetahuan zero. Nah. Baik, Umi, tadi kan Umi sudah menjelaskan mengenai Irena Center, di mana saya ingin mengetahui kapan berdirinya Irena Center dan apakah Irena Center ini bentuknya seperti boarding? Kalau berdirinya Irena Center itu kurang lebih sudah 15 tahun. Tapi pembangunan yang ada di sini karena betul-betul ini adalah tidak melibatkan dana luar, ya, dan juga tidak melibatkan dana dari instansi, maka betul-betul dari kocek umat gitu ya. Jadi boleh dibilang saat itu pembeliannya itu mulai dari tanah. Setelah tanah tercukupi, maka mulai membangunlah satu gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah seperti inilah. Kita menemukan tempat ini, gedungnya berkeliling, ya, berkeliling, sementara di tengah ini adalah lahan hijau, banyak pohon-pohon. Jadi itu sebabnya udara di sini bagus banget, sejuk, bagus, itulah. Terus apa lagi? Boarding. Boarding ya, boarding. Apa yang disebut konsep boarding? Berarti mulai dari seperti bertinggal di asrama. Ada asramanya, ya. Jadi kalau sebelum pandemi memang seperti itu. Secara fisik ada di sini. Tapi setelah pandemi maka bergeser.
apa namanya, yang biasa berasrama di sini, maka berarti kan kita apa namanya, dihambat oleh jarak kan dengan pandemi. Maka solusinya adalah di tempat masing-masing, dimanapun dia berada, dia belajar pada jam yang sudah disepakati, dan itu berarti kita sudah tidak lagi memakai konsep asrama ya. Asramanya di tempatnya masing-masing. Jadi ada misalnya yang umumnya bekerja sampai jam 4 gitu kan. Nah, kita memulai pelajaran setiap hari itu sesudah jam 4 sampai jam 9:30 malam. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi daripada para mu'alafah. Kenapa? Tokoh yang membuat Umi jadi malas gitu. Tokoh yang membuat Umi jadi mu'alaf. Jadi alhamdulillah, kalau ditanyakan tokoh yang membuat Umi jadi mu'alaf, kalau disebut tokoh berarti maksud Anda tokoh itu manusia gitu ya. Iya. Karena semua itu kan karena dari Allah. Ya, karena hidayah begitu ya. Tapi kemudian Umi berkenalan dengan Islam pertama kali gitu ya. Pertama kali itu bukan dari seorang tokoh, tapi Umi mengenal Islam yang pertama kali itu justru karena Umi saat itu masih belajar, menekuni dan menambah ilmu sebagai di biara sebagai orang yang bukan Islam. Dan kemudian ke dalam pengenalan Islam, perbandingan agama dalam pengenalan Islam, mereka menyatakan Islam itu jelek, Islam itu miskin. Buktinya di Indonesia mayoritasnya Islam. Islam itu bodoh. Buktinya orang Islam dibanding sama orang-orang yang bukan Islam, lebih banyak mana yang bodohnya? Orang Islam. Terus Islam itu kekerasan. Yang banyak melakukan kekerasan siapa? Orang Islam. Ya, sampai misalnya mohon maaf kalau di persidangan itu kan, di persidangan itu kita lihat yang menjadi terdakwa gitu kan ya, atau tertuduh gitu ya. Itu maka kalau perempuan kan selalu memakai kerudung. Iya. Kalau laki-laki pakai peci. Berarti pelaku-pelaku kekerasan, kriminalitas semuanya orang Islam. Nah, ini yang menyesatkan. Ternyata dari mereka terdakwa ataupun tertuduh itu kan, pada hari itu mereka orang Islam yang nggak biasa pakai jilbab, pakai kopiah, pakai jilbab, pakai kopiah. Bahkan yang bukan Islam pun pakai jilbab, pakai kopiah. Sehingga ini pun aturan seperti ini akibatnya apa? Akibatnya banyak membuat citra juga. Oh, orang Islam itu yang melakukan kejahatan, nah, kan itu. Sehingga kemudian fitnahnya macam-macam ya. Termasuk kemudian kalau dikaitkan dengan beberapa dengan periode yang lalu, teroris siapa? Sampai hari ini definisi teroris itu ditujukan pada umat Islam. Jadi kalau bukan kalau orang Islam yang membunuh pasti itu teroris. Orang Islam apalagi ya toh, ngebom gitu kan. Oh, teroris dia. Tapi siapapun misalnya di Norway maupun di di kota apa itu di Amerika gitu ya. Mereka memberondong pakai senapan mesin ya dalam masjid, diberondong sampai mati sekian puluh orang. Nggak ada satupun mereka disebut sebagai teroris. Nggak ada. Jadi sebutan teroris itu memang dibuat untuk menuduh orang Islam. Jadi kalau mereka yang berbuat, mereka disebut melakukan kejahatan kemanusiaan. Jadi inilah perlakuan yang tidak sama.
Ini yang terjadi. Jadi saat itulah Umi kemudian diperkenalkan bahwa Islam itu ya itu tadi ya, yang bodoh, yang kumuh, yang miskin, yang teroris, itu Islam. Tapi bagi Umi itu rasanya enggak juga nih ya. Ya semua orang berpikir pasti menyatakan enggak juga itu. Terus Umi kemudian minta izin pada dosen Umi katakan, mohon izin, saya ingin tahu dari sumbernya sendiri. Sumbernya Islam apa? Al-Quran. Umi ingin tahu dari sumber al-Islam, Islam itu seperti apa. Dan ini penting untuk Umi sampaikan, karena Umi kan akan menjadi penyampai. Nah kemudian Umi ternyata diizinkan, tapi sekaligus diberi perintah, cari kelemahan Islam melalui Al-Quran. Cari kelemahan Islam dalam Al-Quran. Maka Umi cari dari Al-Baqarah sampai surat An-Nas nggak ketemu. Umi cari lagi nggak ketemu. Tapi yang ketemu selalu Umi ketika pulang dari perkuliahan malam hari masuk ke ruang belajar, ya, Umi sudah bawa Al-Quran dari perpustakaan. Terus kemudian Umi ingin mempelajari Al-Quran. Dan Umi saat itu karena nggak ngerti cara bukanya. Biasanya kalau buka gimana? Ini ya. Nah kalau buka Al-Quran, betul? Iya, dari itu. Dari kiri ke kanan. Akibatnya adalah ayat Allah yang pertama kali Umi jumpai adalah yang letaknya nyaris di paling belakang. Apa? Surat Al-Ikhlas. Paling belakang kan itu, lembar paling belakang kan Anas. Ini sebelumnya. Apa? Surat Al-Ikhlas. Terus pandangan mata Umi melihat ke surat Al-Ikhlas dan ingin membaca, ya Umi baca. Tapi saat itu dari terjemah. Pertama memang Umi ambil Al-Quran dari perpustakaan, Umi bawa pulang. Ya melihat hurufnya aja Umi bingung. Ini yang panjang-panjang, yang bulat-bulat. Kalau orang Betawi bilang nggak cendol kan. Terus Umi kembalikan, Umi cari yang ada terjemahnya. Dari terjemah itulah kemudian Umi baca. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Kan itu ya? Iya. Terjemahnya kan tahu kan. Jangan sampai kita ada umat kita yang nggak ngerti surat Al-Ikhlas, fatal. Ya kan? Nah ini dari situ kemudian Umi langsung terjadi suatu tanya jawab dalam diri Umi. Loh ini benar. Dan itu kan Umi sudah mempunyai bekal apa? Agama-agama yang lain. Sampai dengan agama-agama yang dulu pra-Islam. Sampai zaman dewa-dewi itu. Ya benar ini. Bahwa Allah itu hanya satu-satunya. Allah itu bukan makhluk. Makanya dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak berkakek, tidak bernenek, dan tidak berketurunan. Dan tidak ada yang menyamai dia. Nggak ada yang sama satupun. Masuk akal. Ya. Dan itulah yang membuat Umi terkejut. Surat Al-Ikhlas. Dan karena surat Al-Ikhlas itulah Umi jadi pengen tahu, ini Islam ini kok cakep banget gitu ya. Jadi ajarannya kayak apa sih? Sebenarnya kayak apa? Maka Umi lanjut mempelajari surat-surat yang lain, termasuk Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahu alazim. Jadi bahwa Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda, ya. Suku, bangsa, warna kulit, negaranya juga beda. Tujuannya apa?
saling ya diistilahkan kenal mengenal. Jadi kita itu satu, ya kan? Kita itu satu. Sepanjang kita Islam, maka kita adalah saudara umat Islam di seantero dunia. Ya kan? Wih, keren. Di mana manusia terkotak-kotak, terpecah belah, sampai hari ini juga umat Islam pun ada yang cakar menyakar gitu kan ya, bermusuhan. Tapi sebenarnya Al-Quran mengajarkan kita bersaudara. Keren banget kan? Semakin Umi tertarik, semakin ingin tahu, gali terus. Nah kalau tadi kemudian sampai Umi memutuskan, ini tempat ini tidak cocok untuk Umi, maka Umi meninggalkan tempat itu dan kemudian jatuh bangun karena Umi itu otodidak ya, jatuh bangun sampai akhirnya Umi harus putuskan mau menekuni lanjut berarti masuk Islam, kalau enggak Umi milih menekuni Islam. Umi harus meninggalkan segalanya. Nah itu konsekuensinya. Ya alhamdulillah. Dari situlah kemudian Umi berkenalan dengan tokoh-tokoh besar. Insya Allah beliau di surganya Allah. Amin. Ustadz almarhum Bi Arifin. Terus ada Kiai Haji Misbah almarhum. Itu ketua MUI yang membimbing Umi saat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus Jawa Barat Izzat Mutakin. Ya orang-orang besar semua. Sampai kepada almarhum Ustadz Syakur Tawil, seorang saintis. Alhamdulillah. Terus Ustadz Kiai Haji Ahmad Sujai. Alhamdulillah. Orang-orang besar. Kayaknya sekarang kita kekurangan orang-orang besar. Dulu itu alhamdulillah Umi dikelilingi oleh beliau-beliau itu. Luar biasa. Jadi itulah beliau-beliau yang semoga beliau-beliau semuanya itu mendapatkan tempat di surganya Allah. Amin. Nah, mudah-mudahan Umi bisa berjumpa dengan beliau-beliau lagi. Amin. Menurut Umi, bagaimana pendidikan boarding pada zaman sekarang ini? Kita tahu ya, kita ini mempunyai batas. Kita mempunyai suatu nilai ukur. Satu hari itu adalah 24 jam. Misalnya ini ya, dalam waktu 24 jam, ternyata yang efektif kita gunakan berapa jam? Gak mungkin 24 jam, ngomong kosong. Katakanlah waktu sekolah berapa jam? Katakanlah 6. Efektif ya, 6 jam. 24 kurangi 6 berapa? 18. Jadi 18 jam itu tidur dan istirahatnya itu berapa jam? 12 jam. Tadi masih ada sisa 18. 18 dikurangi 12. Ya, berarti ada sisa 6 jam. 6 jam ini kemana? Itu hanya Anda yang menikmati boarding yang seperti itu. Bagaimana tidak menikmati boarding? Hilang. Sia-sia 6 jam. Betul nggak? Ya. Anda menikmati boarding, maka 6 jam itu jadi bermanfaat. Tapi bagi yang sebagian besar di masyarakat, berapa juta yang tidak menikmati boarding, 6 jam ini kemana? Hilang sia-sia. Tuh. Nah, 6 jam per hari berarti setahun berapa? Katakanlah 2000 jam. 2000 jam itu berapa tahun? Ambil bulat-bulatnya aja. Itu selama Anda boardingnya berapa tahun?
sampai 6 tahun, Pak. Katakanlah 6 tahun boarding. Ya, 6 tahun berarti Anda kehilangan waktu sekian. Bukan Anda yang kehilangan ya, di masyarakat. Jadi berapa kerugian orang yang tidak boarding? Berapa kerugian dalam arti kata rugi karena apa? Tidak di manage. Tidak di manage, maka bisa pakai bengong, bisa pakai ngelamun, terutama ngegame gitu kan? Kan Anda boarding boleh ngegame nggak? Nggak boleh. Coba Anda lihat di masyarakat kita, gamers itu berapa juta orang? Banyak. Nah. Terus apa yang mereka dapat dari game? Senang aja. Senangan yang sementara. Terus pernah dapat video enggak? Ada seorang anak sedang asik game, pemuda asik game, di sebelahnya itu ibunya, ya umur belasan tahun, ya remaja belasan tahun, ya kayak anda, usia Anda lah. Terus ibunya itu sekitar 50-an tahun. Ini kejadian beneran ini di salah satu di negara lain. Terus kemudian ibunya itu sesak napas, kayaknya serangan jantung. Dia kemudian minta tolong ke anaknya. Anaknya begini, tangannya ibunya yang begini ditepis. Tapi itu nggak ngeliat ibunya nggak. Ibunya begini lagi. Meninggal ibunya di samping dia. Serangan jantung, nggak ada yang nolong. Anaknya tidak ada 30 cm beda dengan dia. Setelah orang lain masuk, orang lain kaget melihat ibunya, baru dia sadar. Waktu terjadi ribut ini, orang lain masuk, ibunya udah meninggal. Itu kan kebodohan. Kebodohan yang tidak ada ukurannya. Terus bagaimana akibat kecelakaan? Karena HP. Ya. Terus bagaimana orang yang tidur membawa HP? Itu sel otaknya berapa banyak yang mati? Berapa banyaknya itu sel otak yang dia matikan gitu ya? Akibat dia tiap hari caranya begitu. Tapi mereka ini dengan suka dengan hati yang gembira gitu ya, dengan PD mematikan, membunuh sel otaknya sendiri. Coba bodoh nggak? Ya. Dan kalau sudah mati ya matilah. Ya. Terus bagaimana dengan kerusakan-kerusakan? Syaraf-syaraf mata dan sebagainya itu belum dihitung. Yang bisa menyadarkan generasi now, generasi muda adalah generasi muda sendiri. Bahasanya jauh lebih masuk. Baik Umi, sebelum saya tutup acaranya, saya ingin meminta nasihat dari Umi untuk kami siswa-siswa boarding. Nasihat Umi itu pendek. Maka tolong laksanakan. Syukuri nikmat umur dengan cara tidak menyia-nyiakan umur sekejap pun. Tidak menspekulasikan kesehatan untuk hal-hal yang nggak manfaat. Maka kehidupan yang terbaik, yang tidak bercela, itu adalah kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita ke sana, kita akan menjadi manusia seutuhnya, menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah, insya Allah. Baik Umi, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang insya Allah memberikan inspirasi dan banyak hikmah untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada penonton yang telah menyaksikan bincang-bincang ini. Saya Luhung, Rafan, Kevin, dan tim yang bertugas pamit undur diri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.